Salam, saudara-saudara sekalian, kita muliakan dan besarkan nama Tuhan kembali oleh karena kita memiliki kesempatan untuk mempelajari Alkitab kita lewat pelajaran sekolah Sabat di kuartal yang kedua, di pelajaran yang kedua. Ya, saudara-saudara sekalian, tentu sebelum saya merangkumkan isi ataupun pelajaran sepanjang satu minggu ini, kita akan terlebih dahulu berdoa, mengundang Roh Kudus hadir di hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam sorga, kami muliakan besarkan nama Tuhan di pagi hari ini, oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami dan sudah memberkati kami sampai saat ini, meskipun Tuhan negara kami ada dalam situasi yang kurang kondusif oleh karena penyebaran COVID-19, tetapi Tuhan sampai saat ini masih memelihara kami. Terpujilah Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan diri kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat rangkuman sekolah Sabat. Biarlah kuasai lidah dan pikiran hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah, dan firman yang hamba-Mu akan bawakan lewat pelajaran sekolah Sabat ini akan dapat mengangkat hidup kami lebih dekat kepada Tuhan dan bersiap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Pimpinlah Tuhan acara ini di dalam roh dan kebenaran, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di pelajaran yang kedua ini, judul kita adalah asal mula dan sifat Alkitab. Di minggu yang lalu, saya telah memberikan penjelasan bagaimana dimulai kenapa Allah memilih jalur komunikasi Allah melalui karunia kenabian. Ya, tentu oleh karena dosa, dan nabi-nabilah yang menyampaikan kehendak Allah kepada manusia berdosa. Jadi nabi itu adalah perantara. Ada dua dalam perjanjian lama tugas orang hamba Tuhan yang tentunya sama-sama pengantara. Yang pertama adalah imam, ya, dan yang kedua adalah nabi. Hanya perbedaannya sedikit. Sama-sama pengantara, hanya bedanya adalah kalau imam dia mengantarai dari orang berdosa kepada Allah, tetapi nabi mengantarai dari Allah kepada manusia berdosa. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Tentu yang kita akan pelajari bersama-sama adalah firman Allah, supaya kita lebih mengenal firman ini dan mengenal Yesus Kristus yang menjadi fokus daripada firman ini. Baik, sebagai ayat hafalan pada pelajaran yang kedua ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya di ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah bahwa firman ini bukan perkataan manusia, tetapi dia katakan sungguh-sungguh adalah firman Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Alkitab ditulis oleh manusia, ya tentu yaitu seorang yang telah dipilih oleh Allah yang disebut dengan nabi. Namun sering mengatakan itu adalah firman Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa disebutkan Alkitab itu adalah firman Allah? Ya. Dan yang kedua adalah, ya, apa yang Alkitab nyatakan tentang dirinya sendiri? Lalu yang ketiga, bagaimana Alkitab itu ditulis? Bagaimana seharusnya kita sebagai umat-umat Allah menafsirkannya dengan benar, sehingga kita akan mengerti kehendak Allah, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, dalam pelajaran kita di pelajaran yang kedua ini ada 5 bagian yang kita akan pelajari bersama-sama, dan saya akan sampaikan intisarinya, ya, tentang Alkitab, ya, Alkitab ini. Yang pertama adalah yang kita nanti akan lihat mengenai wahyu. Apa itu wahyu? Dan yang kedua adalah inspirasi. Ya, dan kemudian bagian yang ketiga, proses penulisannya bagaimana, ya, sehingga sampai terbentuk saat ini
ya firman Allah dalam bentuk buku ataupun Alkitab. Dan kemudian kita akan lihat bagian berikut yang keempat adalah tentang firman Allah. Lalu yang kelima adalah penafsiran. Baik, sekarang kita akan mulai ya. Yang pertama adalah wahyu. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, ayatnya di ayat yang ke-21, dia katakan apa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara sekalian, para penulis Alkitab mengklaim bahwa mereka menulis apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadanya, dan kemudian itu bukan pemikiran mereka sendiri, sebagaimana yang dicatatkan dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya di ayat yang ke-7. Dan kemudian disebutkan bahwa Allah menggunakan para penulis Alkitab, ya, yaitu para nabi dan juga rasul untuk menunjukkan rencananya bagi kita, bagi semua umat-umatnya, sebagaimana yang dicatat dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, dan juga dia mengungkapkan dirinya melalui mereka. Ya. Itulah sebabnya instruksi dan nasihat dalam Alkitab diberikan oleh Tuhan sehingga hal itu dapat sungguh-sungguh dipercaya dan itu adalah benar adanya. Saudara sekalian, Alkitab kalau kita lihat pada waktu yang lalu juga memberikan fungsi yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, ayatnya di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di sana disebutkan bahwa Alkitab itu ia bermanfaat untuk manusia, memberikan hikmat. Jadi Alkitab itu ketika kita pelajari memberikan hikmat kepada kita. Lalu kemudian adalah sebagai penuntun, menuntun kita ke dalam keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kemudian Alkitab ini juga sebagaimana dicatat 2 Timotius pasal 3 yang ke-16, ya, juga Alkitab ini ya bermanfaat untuk mengajar kita. Ya, mengajar jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang dikehendakinya. Ya, dan kemudian untuk menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab ini diberikan Allah untuk menyatakan kesalahan. Kalau di waktu yang lalu karena hidup kita telah digelapkan oleh dosa, kita tidak tahu jalan yang sesungguhnya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi dengan mempelajari firman ini, Tuhan berbicara kepada kita jalan-jalan yang harus kita lalui. Ya, yaitu jalan Tuhan. Dan kemudian Alkitab ini juga adalah ya bermanfaat, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Jadi tidak ada seseorang seberapa jahatnya pun dia, sebagaimana dia dikuasai oleh dosa yang tidak bisa diubah oleh Alkitab. Ya. Ketika mereka baca dan kemudian berdoa dengan tuntunan Roh Kudus untuk perubahan, Tuhan akan mengubah kehidupan mereka. Apalagi firman ini juga diberikan oleh Tuhan adalah untuk mendidik setiap anak-anak Tuhan agar mereka hidup di dalam kebenaran. Sehingga mereka boleh menjadi saksi dan kemudian dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya dengan membaca Alkitab, ya, kita akan belajar bagaimana Allah ingin kita hidup. Itu dia. Baik, kita akan lihat yang kedua. Bagian yang kedua adalah ilham. Ya, ilham. Jadi disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi firman Allah ini juga adalah diberikan kepada kita melalui ilham. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita lihat di sana ada keselarasan apa yang sempurna dari buku ini. Ya, walaupun ditulis dari apa? Selama kurun waktu 1600 tahun, lebih daripada 40 orang penulis, dan kemudian dari berbagai latar belakang, dan kemudian berbeda profesi, berbeda juga zaman, ya. Tetapi mereka tidak bertentangan. Mereka satu kesatuan yang utuh. Ya. Tidak bertentangan, melainkan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, coba kita lihat, inilah keunikan Alkitab ini salah satu dari buku-buku yang lain. Walaupun dia sudah ada dalam kurun waktu 1600 tahun.
Tapi kalau kita lihat, Alkitab ini luar biasa. Ya, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan ini Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Kenapa mereka tidak bertentangan satu dengan yang lain? Mereka hanyalah sarana yang dipakai Tuhan menulis apa yang dinyatakan Allah kepada mereka. Tetapi pengarangnya, sumbernya adalah satu. Itulah Tuhan. Itulah sebabnya Allah tidak pernah ketinggalan zaman. Ya, kalau Allah tidak pernah ketinggalan zaman tetapi selalu relevan, demikian juga apa? Firman-Nya. Ya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana para nabi ini ya dipakai oleh Tuhan. Bagaimana prosesnya. Penyampaian ya kehendak Allah itu kepada manusia melalui para hambanya. Ya, saya ingin sampaikan supaya kita bisa lebih mengerti ya, lebih jelas. Ya, yang pertama, Allah berfirman kepada para hambanya melalui berbagai cara. Ada yang lain ya Tuhan berikan firman itu melalui mimpi. Ada melalui suara. Ada melalui penglihatan. Ya, kemudian ada juga melalui malaikat kudus dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat, baca ceritanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 12. Bisa kita lihat cerita tentang Abraham. Cerita tentang Zakaria dan yang lain. Dan inilah sesungguhnya yang disebut dengan wahyu. Ya, atau disebut sebagai pernyataan. Ya, supaya kita bisa lihat. Lalu yang kedua adalah juga Allah kemudian mengilhami para penulis kitab suci. Allah kemudian menerangi pikiran para penulis kitab suci dengan kebenarannya. Dan kemudian Roh Kudus menuntun para penulis untuk mencatatkan kembali kebenaran yang telah mereka terima dengan menggunakan bahasa manusia. Ya, itu dia. Allah tidak mendikte kata per kata untuk dituliskan oleh para nabi dan rasulnya, tetapi mengilhami pikiran mereka dan kemudian menuliskannya dalam bahasa manusia. Kenapa dalam bahasa manusia? Karena supaya mereka mengerti apa yang dipesankan Allah. Inilah yang disebut dengan talk inspiration atau yang diilhamkan. Inilah yang disebut dengan inspirasi. Sebagaimana tadi yang dicatat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan juga 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, prosesnya. Ya. Kalau kita lihat hanya ada satu bagian kecil dari kitab suci yang kata-katanya murni dari Allah dan kemudian oleh jari-jarinya sendiri ya dituliskannya. Itulah 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17 yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Itu dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-16. Inilah yang disebut dengan word inspiration, di mana manusia menuliskan kata-kata yang sama dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepadanya. Dan kemudian ya, dengan demikian pernyataan kehendak Allah yang Allah sampaikan melalui hambanya itu bisa melalui para nabi dan juga para rasulnya dalam bahasa Allah dan kemudian disampaikan kepada manusia dengan ilham Roh Kudus dalam bahasa manusia. Inilah yang kita percayai sebagai firman Allah yang kita bisa baca dengan seksama dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, kitab suci bukanlah perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh firman Allah. Sebagaimana ayat hafalan kita katakan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Itu sebabnya dengan yakin ya Rasul Paulus katakan bahwa firman Allah itu bukan perkataan manusia. Dia katakan, tetapi itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah lihat. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa kitab suci ini adalah dokumen yang kudus dan sah tentang pernyataan Allah yang ditulis para hambanya dengan ilham Roh Kudus. Sebagaimana yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan 2 Petrus 1 ayat 19
sampai ayat yang ke-21. Inilah yang kita sebut Alkitab yang berisi ilmu keselamatan. Ya, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran menuju kehidupan sejati, menuju kehidupan yang kekal. Ya, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dan kemudian Yohanes pasal 17 ayat yang ke-3. Dan Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, pada saat hamba Allah menulisnya di masa yang lampau, mereka menggunakan bahasa kuno, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu Perjanjian Lama yang ditulis dengan konsentrasi terbanyak dalam bahasa Ibrani, dan kemudian sebagian kecil dalam bahasa Aram, yaitu kitab Esra dan juga kitab Daniel. Jadi Perjanjian Baru ya dituliskan dalam bahasa Yunani Koine, yaitu orang-orang yang memiliki budaya Ibrani. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, itulah terciptanya, prosesnya terciptanya ya Alkitab ini. Jadi makanya kalau kami yang mau mengambil ya doktor teologi ya atau PhD dalam bidang Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, kita diwajibkan untuk memahami, mengerti dengan baik 3 bahasa ini. Ya, bahasa Ibrani khususnya, bahasa Aram dan juga bahasa Yunani Koine. Ya, supaya dapat mengerti dengan baik akan firman Allah itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya baca satu kutipan ya dari tulisan Ellen White ya dalam buku Selected Messages ya volume 1 halaman 19. Disebutkan seperti ini. Kitab suci diberikan kepada manusia bukan dalam rangkaian ucapan yang terus-menerus, tetapi sepotong demi sepotong dari generasi ke generasi. Kemudian ketika Allah dalam pemeliharaannya melihat kesempatan yang tepat mengingatkan manusia di zaman yang berbeda-beda dan di dalam berbagai tempat, orang-orang menulis ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi betapa luar biasanya ayat ini ya ataupun prinsip ini untuk kita mengerti dengan baik. Baik, kita melangkah kepada bagian yang ketiga yaitu mengenai proses penulisan. Dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang kedua. Yeremia 30 ayat yang kedua firman Tuhan katakan apa? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kuperintahkan kepadamu itu dalam suatu kitab. Inilah proses. Kita coba lihat dulu bagaimana proses penulisan ini. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa Allah ingin agar firman-Nya ditulis? Lalu yang kedua adalah, apa keunggulan dari pekabaran tertulis itu? Ya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan di sini, ya, mengapa Allah ingin agar firman-Nya ditulis? Karena tulisan sulit untuk melupakan apa yang kita baca. Yang kedua adalah Anda dapat membahasnya dan menghafalnya. Lalu yang ketiga yang bisa kita lihat adalah agar dapat disimpan. Ya, jadi kapan saja kita butuhkan tulisan ini, bisa kita ambil. Mungkin kalau di elektronik bisa kena virus, hilang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini, ya kita bisa simpan dan kemudian kita bisa buka di setiap waktu. Dan kemudian kenapa lagi harus ditulis? Ya, karena tulisan itu dapat disalin berkali-kali. Ya, lalu yang berikut adalah supaya banyak orang dapat membacanya. Ya, inilah tulisan ini. Lalu berikutnya adalah dapat dibaca di tempat yang jauh. Kemudian tahan lama. Dapat dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. Bahkan juga kita dapat mendengar pekabaran dari orang lain tentang apa yang mereka baca dari tulisan ini. Itulah sebabnya kita bersyukur berkat pekabaran tertulis dari Alkitab. Hari ini kita dapat mengetahui kehendak-Nya dan kemudian kita dapat menurutinya di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan melangkah kepada bagian yang keempat dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yang bagian yang keempat inilah firman Allah. Jadi sesungguhnya saudara-saudara sekalian,
ya, firman Allah yang menciptakan alam semesta ini, ya, sebenarnya itu adalah Yesus sendiri, ya. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya, disebutkan apa? Ya, supaya kita bisa lihat bahwa kenapa ini unik, ini Alkitab, ya. Rupanya ini hanya bukan sekedar tulisan, ya, tetapi sesungguhnya Alkitab ini adalah bukan hanya berbicara tentang Allah, tetapi ini juga adalah pernyataan karakter Allah, ya, dan juga dari Alkitab ini juga Allah berbicara kepada kita, ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dia katakan, pada mulanya adalah firman. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, dan kemudian dia katakan, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca selanjutnya, firman itu juga dia katakan apa? Dia sudah ada jauh sebelumnya, bahkan dia juga yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang ada sekarang ini adalah, ya, yang menciptakan adalah si firman itu sendiri. Dan kemudian kalau kita baca berikutnya di ayat yang ke-14, dia katakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dan Allah sendiri. Itu sebabnya kalau ada yang mengaku sebagai umat Tuhan, dia katakan percaya kepada Yesus tetapi mengabaikan firman Allah, itu sama dengan apa? Tidak percaya kepada atau mengabaikan Allah sendiri. Ya. Di sini sesungguhnya Allah ataupun Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai inkarnasi dari firman Allah. Ada di sini beberapa kesamaan antara Kristus dan apa? Dan Alkitab. Sebagaimana yang kita dicatatkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama persamaannya adalah disebutkan kedua-duanya memiliki asal supernatural. Ya. Lalu yang kedua adalah persamaannya keduanya menggabungkan keilahian dan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, karya keduanya mencakup seluruh umat manusia. Ya, kemudian persamaannya adalah juga keduanya datang pada saat dan budaya tertentu, tetapi pekerjaan mereka melampaui ruang dan waktu. Ya. Dan berikutnya adalah persamaannya kedua-duanya turun ke tingkat manusia sehingga kita dapat memahami pekabaran mereka. Ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Tetapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya adalah Alkitab bukan penjelmaan Allah dan tidak dapat disembah. Alkitab hanya bersaksi, ya, menyatakan Yesus Kristus sebagai fokus daripada apa? Alkitab itu sendiri. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya di ayat yang ke-39. Baik. Saya berharap kita semakin jelas melihat tentang Alkitab yang dipelajari lewat pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan tiba kepada bagian yang terakhir, yaitu mengenai penafsiran. Dan saya harus banyak berbicara dalam hal ini karena ini sangat menentukan selamat atau tidak kita. Ya, jadi kalau kita lari dari konteks yang benar, nah ini bisa berbahaya. Penafsiran dalam 2 Petrus pasal 1 di ayatnya di ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Ini berbicara tentang penafsiran ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dari kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saya mau garis bawahi, ya, bahwa dia sebutkan Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, itu sebabnya penting kita mengetahui bagaimana konsep, ya, prinsip menafsirkan Alkitab. Ya, tidak seharusnya Alkitab ditafsirkan seperti apa? Seperti buku-buku yang lain. Ini perlu saya harus sampaikan ini. Ya, kalau seorang teolog, sama seperti kami, teolog itu, dosa mereka yang terbesar adalah ketika mereka menafsirkan Alkitab keluar dari konteks. Itulah dosa seorang teolog yang paling besar. Itu sebabnya, kalau begitu bagaimana kita menafsirkan Alkitab? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 disebutkan adalah di atas segalanya
dia sebutkan, kita harus ingat bahwa itu adalah firman Allah. Jadi iman diperlukan. Nah, ini dalam menafsirkan Alkitab ini iman diperlukan. Ya. Ya, iman diperlukan. Saya sering berkata, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saya membaca Alkitab, ya, saya telah dituntun bahwa Alkitab yang kita pegang ini sesungguhnya tidak perlu ini Alkitab diperdebatkan. Yang kedua, tidak perlu Anda buktikan, ya, apakah ini benar Alkitab firman Allah atau tidak, ya. Karena ini adalah sumbernya dari Tuhan, ya. Allah tidak perlu apa? Diperdebatkan dan kemudian tidak perlu diragukan, ya. Apakah benar apa yang dinyatakan di sini? Itu pasti benar karena Allah yang berikan. Tetapi sesungguhnya Alkitab ini diberikan kepada kita adalah untuk apa? Untuk diimani. Dan ketika engkau beriman kepada firman ini dan engkau baca, hidupkan, maka secara otomatis akan terjadi apa-apa yang dijanjikan di dalam kehidupan saudara ketika engkau beriman kepada firman Allah. Bukti akan kita lihat sendiri lewat kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam menafsirkan Alkitab, karena disebutkan Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab. Dan kita harus membiarkan dia juga mengilhami kita, ya, ketika kita membacanya, supaya kita dapat mengerti. Ini yang penting, ya, karena ini firman Allah, jangan ditafsirkan menurut kehendak sendiri, dan kemudian karena firman ini juga diberikan lewat kuasa dan tuntunan Roh Kudus kepada para nabi, dan kemudian ketika kita membacanya, kita perlu apa? Meminta Roh Kudus untuk apa? Mengilhami pikiran kita. Saudaraku sekalian, Alkitab ini perlu apa? Kita pelajari dengan sungguh-sungguh dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, baik. Bagaimana menafsirkan Alkitab? Tetapi sebelum membaca Alkitab, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita menafsirkan Alkitab? Yang pertama adalah sebelum Anda membaca kitab suci, berdoalah untuk mengundang Roh Kudus hadir di hati saudara. Ini langkah pertama. Ya, jadi jangan kita buat kalau membaca Alkitab ini seperti membaca buku lain. Ya sudah, tanpa berdoa, tanpa minta Roh Kudus, kemudian baca. Tidak ada artinya. Dan kita tidak bisa memahami. Lalu yang kedua, Roh Kudus nanti sebagai sumber kebenaran akan menolong kita memahami dan kemudian mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu sebabnya disebutkan jangan pernah menafsirkan dan menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab dengan kehendak sendiri, tetapi harus berdasarkan kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam menafsirkan Alkitab, satu ajaran dan doktrin tidak boleh didasarkan hanya kepada satu atau dua ayat saja, tetapi haruslah didukung oleh ayat-ayat yang cukup dan sesuai dengan konteksnya, baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam apa? Di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya pada kesempatan ini secara cepat, ya, ini juga adalah ilmu yang saya pelajari ketika saya duduk di bangku teologi. Ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menafsirkan Alkitab sehingga penafsiran itu benar dan membawa kita kepada rencana Tuhan dan keselamatan. Baik. Yang pertama, ya, tapi sebelum ke sana, prinsip utama dalam membaca Alkitab adalah membacanya bukan untuk menemukan ayat-ayat yang kita akan gunakan dalam mendukung ide kita sendiri. Ini tolong dijauhkan ini. Itu berbahaya. Ya, apalagi kita misalnya mau membenarkan kita punya perbuatan, kemudian kita cari-cari ayat yang sesuai dengan apa, itu berbahaya. Ya, saya ulangi. Ya, prinsip utama dalam membaca Alkitab adalah membacanya bukan untuk menentukan ayat-ayat yang kita akan gunakan dalam mendukung ide kita sendiri, sehingga ide itu kelihatan benar, padahal sesungguhnya adalah salah. Ya, model itulah yang sering disebut dengan eisegesis. Ya, yaitu manusia memiliki ide, lalu dia mencari ayat-ayat di dalam Alkitab untuk mendukung ide tersebut. Nah, ini berbahaya.
Tapi yang benar adalah, apa yang harus kita lakukan? Bacalah Alkitab untuk menemukan kebenaran yang berguna bagi kehidupan pribadi. Ya, inilah yang disebut dengan model eksegesis. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin sampaikan kepada kita. Ya, prinsip yang pertama yaitu P. P yang pertama itu adalah untuk pengamatan. Ya, dalam istilah teologi disebutkan sebagai istilahnya eksegesis. Ya, eksegesis adalah mengamati ayat Alkitab itu sendiri. Misalnya satu ayat kita baca, kemudian kita harus amati. Kalau dia misalnya mengenai anggur, kemudian dicek apa-apanya. Apa itu anggur? Ya, di situ kan akan kita dapati nanti siapa penulisnya dan kemudian kepada siapa ayat itu dituliskan, dan kemudian bagaimana latar belakang penulis dan pembacanya, dan kemudian perlu juga kita lihat konteks di dalam pasal itu, dan kemudian buku itu, kemudian di kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, bahkan dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kemudian di dalam pengamatan juga kita harus cari tahu arti kata, ya, dalam bahasa aslinya. Ya, apakah itu dari bahasa Ibrani bagi teolog yang mempelajari tentang bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, ya, dan kemudian membandingkan beberapa terjemahan agar dapat mengerti dan jelas apa makna pekabaran ayat tersebut untuk para pembaca di zaman itu dan bagi kita zaman sekarang ini. Inilah yang disebut dengan eksegesis. Kita mengamati ayat itu dari konteksnya dan kemudian lebih luas, ya, sehingga kita mengerti dengan benar ayat yang yang kita sedang pelajari bersama-sama. Jangan terbalik. Ada orang kadang-kadang terbalik dia kan, ya, belum dia mati terus langsung penafsiran, itu bahaya itu. Ya, apalagi ada lagi baru sedikit dia mati terus kesimpulan. Ini berbahaya, ya. Itu dia. Itulah yang disebut dengan eksegesis. Saya ulangi, P yang pertama adalah pengamatan. Ya, pengamatan terhadap Alkitab patut dilakukan dengan teliti dan teratur. Ya, saya ulangi, proses ini ya sering disebut dalam penelitian dalam bidang teologi sebagai eksegesis. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ayat-ayat yang akan dibahas perlu diteliti dengan seksama. Ya, hal ini akan diperjelas lagi lebih luas nanti secara terperinci. Pengamatan. Lalu yang kedua adalah P yang kedua, penafsiran. Setelah kita amati ayat itu, tafsirkan. Ya, penafsiran terhadap Alkitab adalah langkah yang berikut setelah kita mengadakan pengamatan yang baik dengan seksama. Inilah yang dikatakan sebagai jembatan menuju bagian yang ketiga. Ini dikenal dengan istilah hermeneutik. Kalau kami di jurusan teologi, ada berapa semester kami harus mengambil ilmu menafsir Alkitab yang disebut dengan hermeneutik. Ya, jadi yang pertama tadi pengamatan, amati dulu. Baru yang kedua adalah setelah dia mati dengan baik, baru ditafsirkan. Lalu kita baru masuk kepada P yang ketiga. P yang ketiga itulah penerapan. Penerapan terhadap Alkitab adalah membaca Alkitab di zaman modern dengan menggunakan Alkitab sebagai kamusnya sendiri melalui proses eksegesis dan hermeneutik yang disebut tadi, yang saya sudah sebutkan di atas. Inilah yang kita sebut dengan homiletika. Jadi, pertama adalah pengamatan yang disebut dengan eksegesis. Yang kedua adalah baru penafsiran yang disebut dengan hermeneutik. Lalu kemudian yang ketiga adalah penerapan. Inilah yang disebut dengan ilmu homiletika. Jadi itu sebabnya kalau seseorang berkhotbah, jadi dia yang harus dia sampaikan adalah ya setelah melakukan proses yang 3 tahap ini. Dan proses yang terakhir telah ditafsirkan, pada saat itu apa, dan kemudian kita terapkan prinsipnya kepada hidup kita sekarang ini. Itulah yang disebut dengan ilmu homiletika ataupun ilmu berkhotbah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, begitu luar biasa. Ya, saya mau supaya kita semua umat-umat Tuhan secara sederhana ingat 3 hal ini. Kalau kita mau menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga Alkitab itu akan membawa kita ke dalam kebenaran dan juga rencana Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kutipan dari 28 doktrin kita.
Disebutkan seperti ini tentang kitab suci yang kita sudah pelajari bersama-sama. Disebutkan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sabda Allah yang tertulis oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudusnya. Itulah yang disebutkan tadi, para nabi dan rasul. Mereka berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kemudian dia katakan, kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin-doktrin yang berwewenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Ya, itulah yang dituliskan di dalam 28 doktrin kita. Tentu prinsip ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105, Amsal 30 ayat yang ke-5 dan 6, Yesaya 8 ayat yang ke-20, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dan inilah sesungguhnya kebenaran yang diberikan kepada kita. Saya akan bacakan satu kutipan yang terakhir sebelum mengakhiri intisari daripada pelajaran sekolah sahabat kita, yang dituliskan dalam buku Christ Object Lesson di halaman 39. Dia sebutkan seperti ini. Suatu pengetahuan dari kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran seperti di atas kemurnian maksud, kesederhanaan dari iman yang ikhlas dan takluk. Bagi mereka disebutkan yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat, Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang melimpah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya pelajaran kita saat ini, ya, yang kita sudah pelajari prinsipnya, dan saya telah simpulkan pada saat ini yang berjudul Allah, asal mula dan sifat Alkitab. Kiranya boleh sungguh-sungguh kita pahami akan firman ini, akan prinsip ini, sehingga ketika kita mempelajari firman Allah dengan benar, dan kemudian firman ini akan betul-betul dapat menuntun kita ke dalam kebenaran, sehingga apa saja yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, dan itu akan menuntun kita, dan sebanyak mungkin orang yang kita ajar lewat firman Allah mengenal kebenaran, dan pada akhirnya mereka pun akan diselamatkan bersama-sama dengan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, kita tutup pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berterima kasih oleh karena kami telah mempelajari pelajaran Alkitab lewat pelajaran sekolah sahabat yang begitu baik untuk memperkenalkan kembali kepada kami akan asal mula dan juga penafsiran Alkitab ini. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami. Tuhan mau agar jalur komunikasi yang telah diputus oleh dosa boleh disambung kembali lewat kenabian ini ataupun lewat sarana kenabian. Dan tentu itulah yang membentuk firman Allah ini sehingga menjadi kitab suci sebagai penuntun bagi kami yang akan selalu menolong kami bertumbuh terus di dalam rencana Tuhan, dan pada akhirnya kami pun dapat diselamatkan bersama dengan orang-orang yang kami ajari melalui firman Allah yang benar, yang kami tafsirkan dengan benar lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kami. Pimpinlah kami untuk selanjutnya. Biarlah nama Tuhan saja dibesarkan, dimuliakan lewat pelajaran ini. Kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.